Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Wa asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, para peserta Bisyarah berbagi, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mana pada malam hari ini kita bisa bersua kembali, kita berjumpa kembali dalam agenda pekanan Bisyarah berbagi. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sedikit sensitif gitu ya. Kenapa sensitif? Karena yang pastinya ini jauh dari kehidupan kita sekarang gitu ya. Baik, Marketplace. tak lupa mari kita bersoal kepada Muhammad dengan ucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau lah hari ini kita dipersatukan dalam satu ikatan iman Islam, kita dipersatukan dalam akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan beliau dalam satu surganya. Amin amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang spesial malam hari ini gitu ya. Biasanya kalau malam Bisyarah berbagi, saya hostnya berada di Malang dan malam hari ini saya langsung dari Studio 1 Bisyarah di Jogja dengan gurunda kita Ustadz Firly. Jadi saya tidak perlu menyapa lagi gitu ya karena sudah sebelah-sebelahan gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah siap ya malam ini kita akan berbagi mengenai eh, marketplace gitu ya. Kenapa dengan marketplace gitu ya? Ini saat kebetulan kita malam hari ini juga ada tamu spesial nih harusnya ya. Tamu spesial. Oh iya, tamu yang membuat gebrakan. Iya, yang membuat heboh marketplace gitu ya. Kenapa kalau dikatakan heboh marketplace? Bagaimana tidak gitu ya Bapak sekalian? Omsetnya sudah MM-an gitu ya. Dan bahkan jadi snack favorit di kereta api gitu ya, di KAI itu. Hah? Ya, 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 ya. Bagaimana kisahnya sudah omsetnya MM-an masih juga gitu ya. Ternyata beliaunya memilih untuk meninggalkan marketplace gitu ya. Kenapa ya kira-kira gitu ya? Ini kita mau sharing dulu atau kita sapa dulu beliau ini? Sapa dulu dong. Sapa dulu beliau. Nah, itu luar biasa sekali. Assalamualaikum. Malam ini ada Budian ini. Assalamualaikum Budian. Ya, Yang sudah Waalaikumsalam bergabung. warahmatullahi wabarakatuh. Wih, selamat malam Budian. Assalamualaikum. Sebentar, ini sudah jadi co-host. Oke, kita Edwin. Nah, kita Gimana kabarnya Budian? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Mas, mohon maaf, kayaknya suaranya timbul tenggelam di sana. Oh iya. Ada mengecil, membesar gitu. Coba dicek ya. Mohon izin informasi Ustadz, Mau speakernya dicek, Bapak kurang Ibu sekalian? jelas Bisa dicek, di setting? dari speakernya. Jelas. Ustadz Kalau Firly, sudah suara antum Ustadz Firly kurang kenceng. Jadi pelan sangat, Aduh, sangat pelan. padahal kita sebelahan ini, Bu. sebelahan ya. Iya, Aduh. sama Pak Yusuf suaranya kekencengan. Ustadz Firly Oh, nggak gitu ya. kedengeran. Mungkin pakai Aduh. pakai mic mungkin atau apa? Karena jauh sekali suaranya. Siap. Mungkin posisi aja, posisi duduk. Nanti kita tukar posisi ya. Iya. Bagaimana kalau kita tukar posisi? Siap. Tapi misalnya kalau suaranya di Budian mungkin sendet-sendet, coba dicek juga koneksinya di tempatnya Budian ya. Kalau yang Tidak, lainnya sepertinya suara Ustadz Firly, Ustadz yang antum yang kecil Ustadz. Terpilih dong. Coba Kita tukar tempat. tukar. Kita tukar tempat. Oke. Kita tukar tempat, Bapak Ibu sekalian. Pematerinya hari ini adalah saya, maksudnya adalah Ustadz Firly, gitu ya. Mohon maaf, agak stimulan sedikit ini. Gimana? Suara oke? Nah, Sudah masuk? suara lebih kencang sekarang. Pak Yusuf yang Oh, suaranya iya. kecil sekarang. Sudah lebih Karena baik. di depan ini posisinya lebih dekat yang sini daripada pemateri yang sebelah saya. Siap, teman-teman atas masukannya. Siap. Kita lanjut kepada Budian, monggo. Iya, Budian. Jadi malam ini kita akan bahas temanya adalah mengenai marketplace ya, gitu ya. Jadi sebenarnya karena tema malam ini adalah marketplace dan kebetulan sekali
Ini Budian ini gimana kisahnya gitu ya sampai dengan bisa memutuskan untuk hijrah dari yang warna oranye dan warna hijau Bu ya? Atau semuanya warna oranye ya kemarin ya? Semuanya deh, kayaknya warna orange, warna hijau, warna hitam, semuanya dimasukin. Warna apa ya? Yang penting jangan warna biru ya Bu ya. Kalau warna biru adalah backgroundnya bisa. Baik, kemudian mungkin kita Insya Allah. sharing-sharing dulu. Nanti setelah itu kita akan tanya-tanya lebih jauh dari sharingnya Budian, dan mungkin sebelum nanti kita tanya jawab dengan Budian, ada juga kita sharing-sharing dulu dengan Mas Fili ya. Dan setelah itu kita akan tanya jawab dulu. Baik, mau Budian, Tripun. Oke, perkenalan dulu ya berarti ya. Ini tadi saya Ya, kurang bisa Silakan, nyimak boleh juga benar suaranya. kalau mau apa namanya company profile dulu juga ada silakan. sharing, boleh? Ya. Iya, saya nggak mempersiapkan lebih baik ini terkait perkenalan tentang company profile dan lain sebagainya. Iya. Nah, insya Allah saya mulai mungkin dengan memperkenalkan langsung aja ya untuk Bapak dan Ibu di sini, Ikhwan dan Akhwati Fillah. Terima kasih terutama untuk Mas Firly ya, guru saya juga, Masya Allah gitu ya. Soal nanti saya cerita juga bagaimana pertemuan saya dengan Mas Firly dan eh saya ucapin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya perkenalkan, saya tuh dari Brand Xiaomi, perusahaan kami dari Kunikita Persada Group. Alhamdulillah diizinkan Allah sudah berdiri sekitar dari tahun 2016 gitu. Dan sebetulnya singkat aja ya Mas ya, mungkin langsung ke poinnya. Kami masuk marketplace itu baru sekitar 1 tahun ya. Itu pun karena memang sebelumnya kita eh, belum bisa, belum mau masuk marketplace sebelum clear gitu kan terkait hukumnya selama ini. Yang sebelumnya itu kan yang disampaikan terkait marketplace itu kan ada permasalahan-permasalahan terkait akad antara pembeli gitu kan ya dengan marketplace-nya sendiri dan kita juga dengan penjual gitu terkait akad-akad yang pembayarannya tidak langsung lah dan lain sebagainya. Mungkin ya teman-teman juga sudah memahami hal itu. Nah, setelah itu akhirnya clear, bisa gitu kan, insya Allah aman, halal gitu ya, tidak batil, tidak fasad. Akhirnya kami membuka diri untuk bisa masuk ke marketplace. Ini di luar dugaan itu langsung bagus gitu kan penerimaannya, karena banyak teman-teman yang sudah mengenal Xiaomi itu merasa terbantu dengan kehadiran Xiaomi di marketplace. Jadi belum sampai 2 tahun lah ya, 1 tahun setengah mungkin. Dan itu langsung langsung keteteran lah kita juga ya. Sampai pernah tuh sehari itu entah berapa hari itu harus nganselin sampai 3.000 PO. 3.000 itu di cancelin semua karena kita istilahnya belum belum bagus lah antara pergudangan dan dengan tim, mungkin karena timnya baru gitu kan ya, masih unyu-unyu, masih cupu gitu, tiba-tiba mungkin tidak melingkan antara gudang dengan marketplace-nya gitu kan, dengan stok di marketplace-nya. Jadi dia main karena males, mungkin males masukin stok, jadinya dia langsung masuk-masuk aja gitu, jadi langsung ngasih 10.000 gitu stoknya, tahu-tahu nggak ada barangnya, jadi sampai harus nge-cancelin sampai sehari itu 3.000 order gitu kan, sampai ratusan order. Itu tuh beberapa hari tuh bukannya capek ngurusin orderan buat dikirim tapi nge-cancelin doang sama dimarah-marahin. Nah itu kurang lebih sampai seperti itu demand-nya. Dan alhamdulillah kemarin itu beberapa bulan yang lalu kita itu meng-hire seorang brand manager. Nah, kebetulan mungkin sangat lekat gitu ya dengan Bisyarah ID juga, MC kondang gitu ya. Nah, ketika beliau datang terus lebih kenal dengan Xiaomi, terus menyampaikan bahwa ada fatwa terbaru lah istilahnya gitu kan dari guru kita gitu ya, bahwa ada hal yang harus kita pertimbangkan kembali terkait akad-akadnya, terutama
antara penjual dengan marketplace. Itu sampai hari ini katanya sudah banyak yang menyampaikan fakta-fakta, melakukan banding. Nah, itu masih belum bisa dinyatakan bahwa marketplace ini aman jika melihat dari itu. Mungkin nanti Mas Firly yang akan banyak ngobrolin ya terkait detailnya. Nah, dari situ tuh akhirnya kita tuh dengan terpaksa saat itu juga langsung pergi ke Jogja untuk memastikan gitu secara langsung. Karena nih masalahnya kan tim kita juga langsung geger ya. Karena kan ada yang mau nikah, yang biasanya pendapatannya bisa 2 digit gitu kan ya. Tiba-tiba kalau MP-nya ditutup tuh gimana ceritanya? Mungkin gitu ya. Itu saya memperjuangkan itu sampai semua tim yang berkaitan dengan marketplace ini, terutama tim marketingnya ya gitu, tim sales dan marketingnya itu ada mungkin ke Jogja itu kemarin itu sekitar 12 orang itu saya boyong semuanya menghadap guru kita gitu Ustadz Wicondro yang memang memberikan fatwa tersebut gitu kan, untuk dipahamkan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya ketika memang kami juga sudah melakukan banding segala segala macam, wah udah Shopee-nya juga langsung nelponin ya ketika kita tutup toko itu kenapa kenapa dan lain sebagainya sampai akhirnya mereka juga mau berdiskusi gitu kan, mau memberikan fakta-fakta untuk diserahkan kepada guru kita gitu. Tapi ternyata memang sampai akhirnya tuh perjuangan kita sekitar 3 minggu lah ya gitu. Akhirnya itu kami resmi tutup walaupun sebelumnya juga kita sudah mengenolkan stok gitu di marketplace itu, tidak melakukan transaksi karena kan guru kita berpesan kalau syubhat itu harus dinolkan gitu kan ya, gitu kan ya Ustaz. Nah, jadi akhirnya ya dengan keikhlasan walaupun berat gitu kan ya, terutama yang saya pikirkan itu teman-teman yang biasanya mungkin gaya hidupnya sudah naik, sudah punya mimpi-mimpi yang dirajut gitu kan ya, sudah ngomongin tentang omset yang terus bertumbuh gitu. Ini yang saya pertimbangkan itu, tapi akhirnya alhamdulillahnya itu wasilahnya adalah dengan kembali lagi kami dibekali ilmu bagaimana kami ini juga harus mampu menyelaraskan antara visi perusahaan, visi bisnis kita mengurus anak, menikah gitu kan ya, mengelola tim, segala macamnya itu harus selaras dengan visi Allah menciptakan kita. Itu untuk beribadah, menjadi khalifah fil ard, dan untuk bisa menolong agama Allah. Hal itu kami betul-betul mempertanyakan konsekuensi dari menyamakan visi tersebut. Salah satunya adalah tentunya adalah menjalankan atau terikat dengan syariatnya Allah dan terbingkai dalam akidah Islam sampai akhirnya kami juga harus memastikan bahwa kami dan tim ini berupaya untuk memiliki kepribadian Islam lah, muncul gitu kan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, gimana sih sebetulnya bersyariat itu gitu kan, terikat syariat itu, bagaimana sih orang yang memiliki akidah Islam itu harusnya seperti apa sih dalam pergaulan, dalam memakai pakaian, dalam menjalankan peran dan lain sebagainya. Itu kita udah terbiasa memang alhamdulillahnya itu berjuang di sana sehingga ketika memang harus out dari marketplace kehilangan omset sekitar 40% gitu kan ya, alhamdulillahnya itu udah nggak sulit gitu karena memang sudah sama-sama semuanya bersama tim itu memahami bahwa tujuannya bukan menang di marketplace, tujuannya bukan dapat omset berapa, tapi tujuannya adalah bagaimana kita ini menang di hadapan Allah terkait bagaimana kita bisa memperlihatkan ketaatan kita terhadap tujuan Allah menciptakan kita itu apa. Jadi itu yang Wah, sedang kita berat, perjuangkan itu. berat ini diskusinya berat kalau udah kayak gini ini ya. Oh, ini yang kadang-kadang buat mules-mules itu ya yang bagian akhir begini nih. Beratnya di situ ya. Iya Makanya berat banget, dibutuhkan ngejalaninnya juga berat banget, masih berupaya, ya. masih berjuang. Baru niat mungkin ini juga bisa dibilang gitu ya Mas Willy ya. Hmm. Siap, siap, siap. Nah, akhirnya selaras dengan semua tim dan juga para owner itu mengenai memutuskan
bisnis ini akhirnya close dari marketplace. Apakah akhirnya dicapai kesepakatan itu atau masih ada yang suara-suara sumbang mungkin yang belum menerima hal tersebut, Budian? Iya, kalau sumbang mungkin enggak, tapi ini logik aja mungkin ya. Teman-teman yang terbiasa diajak untuk berpikir gitu kan ya, terbiasa membuat strategi, terbiasa untuk tidak hanya sekedar menerima, tapi selama ini didorong untuk bisa membuat kemandirian dalam mencapai proses, berstrategi dan lain sebagainya. Tentunya mereka ada proses ikhtiar ya gitu untuk memahami gitu kan. Jadi nggak mau tuh mereka juga cuma nerima aja. Oh ya ini udah haram, oh ini udah batil misalnya. Nggak bisa gitu gitu kan ternyata teman-teman ini. Jadi justru akhirnya kita melihat bahwa uh, hikmahnya adalah teman-teman ini jadi lebih ini lagi, lebih berupaya lagi untuk bisa belajar fikih muamalah tuh jadi lebih semangat gitu. Jadi kayak sesuatu yang kawah candra di muka mungkin untuk mereka. Jadi akhirnya banyak pertanyaan. Jadi kami eh kalau saya sih mungkin yang namanya ke guru udah kayak merem aja gitu ya saminawa atau nah walaupun nggak susah banget dipahami ya gitu kan ya. Tapi ternyata teman-teman yang masih muda, yang masih fresh, yang mimpinya juga besar gitu kan ya. Tentunya ada banyak pertanyaan, tapi itu akhirnya yang membuat mereka terasah kalau menurut saya sih. Saya melihat hikmahnya seperti itu dan sangat amazed dengan apa yang mereka persembahkan. Jadi saya melihat itu bukan menselisihi, tapi mempersembahkan ikhtiar yang luar biasa yang membuktikan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk berpikir gitu. Seperti itu Dan saya. sebenarnya kalau mau diambil contoh ya, itu sering kita tahu bahwasannya kalau kita nonton iklan rokok, oke, itu nggak pernah ada rokoknya, gitu loh. Karena peraturannya tidak boleh membolehkan adanya rokok. Mhm. Tapi iklannya terus ada nggak? Iya. Ada, bahkan melewati batas-batas kemampuan yang seharusnya. Mhm. Nah, itu pada saat kita memutuskan memang ini tetap ada solusi lainnya. Nah, makanya akan menjadi bermasalah kalau kita memahami hanya lewat itu saja caranya. Apalagi kalau ternyata kita tidak memahami konsep rezeki dengan baik. Bahwasannya apa? Dia kira rezeki dia gara-gara di marketplace-nya. Padahal lewat jalan lain itu ada. Begitu loh. Nah, sebenarnya pembatasan itu adanya di diri kita. Padahal kalau kita mau over melebihi dari semua itu, sebenarnya dicari jalan lainnya ada akhirnya. Sekarang solusinya melakukan apa, Budian? Jenengan dan tim. Iya, eh kan ketika memang kita mengenalkan ya apa semua stok dan tidak bisa diorder di marketplace itu memang kita belum siap-siap apapun gitu. Jadi intinya ketika eh, dapat hukumnya kita nggak mau, kita tahu kita belum paham, oke, belum paham pun ini bisa jadi syubhat, ini kita nolin dan kita nggak siap-siap gitu Mas Firly ya. Jadi nggak sempet juga gitu kan untuk membuat plan-plan. Ini kan kejadian baru sekitar sebulan yang lalu gitu ya. Hmm. Kita juga baru tutup marketplace itu 3 minggu yang lalu. Jadi sekarang tuh yang kami lakukan adalah secara teknis nih kalau ngomongin teknis tetap menjadikan marketplace ini sebagai channel marketing, tapi bukan channel distribusi. Jadi kita melakukan proses iklan karena itu juga masih aman secara akad dan lain sebagainya gitu kan ya. Mengiklankan Xiaomi ini di kanalnya mereka. Ini kami harap juga untuk sementara karena kami harus membuat customer kami yang sekitar ada 60.000 database itu memahami dulu bahwa kita sudah memiliki channel distribusi online yang lain, yaitu membangun website sendiri yang kita buat nih, alhamdulillah dibantu oleh Drip Form, teman kita juga gitu, Mas Pompi, alhamdulillah gitu ya. Itu cepet banget tuh bikin websitenya. Tiba-tiba seminggu kemudian udah jadi websitenya, udah kayak MP aja, udah kayak marketplace gitu ya. Hmm. Pengalaman berbelanja customernya gitu. Jadi udah keren banget.
Nah, itu kita tetap ngiklan dari situ kan mereka bakalan nanya kok nggak bisa diorder, kok nggak ada stoknya. Nah, dari situ baru kita chat mereka untuk bisa menyampaikan bahwa sembari syiar ya bahwa kami sedang berhati-hati dalam menjalankan proses muamalah dengan marketplace ini sehingga untuk itu kami akan mengalihkan Anda untuk bertransaksi di website gitu. Jadi dikasih linknya. Tapi dengan syiar seperti itu supaya mereka juga mungkin bisa nanya, bisa nyari-nyari what happened, ada apa gitu kan dengan marketplace ini. Satu itu yang kami lakukan. Yang keduanya adalah kami juga berupaya untuk bisa mendapatkan support. Baru aja kami tuh membuat ini menjadi strategi. Duh, ini kita harus disupport nih terutama oleh komunitas-komunitas Muslim gitu kan ya, yang mungkin mereka juga mungkin melihat bahwa iya urgensi untuk berhati-hati itu penting ya gitu. Anggap aja kita ngomongnya halus ya berhati-hati karena mungkin ada perbedaan fikih lah, perbedaan fakta. Guru kami juga menyampaikan, ya kalau faktanya mungkin nanti digali lagi ternyata berbeda, beliau siap salah ya kita bisa melakukan perbaikan gitu kan ya untuk misalnya apakah kembali lagi ke marketplace atau apa mungkin ya intinya kan kita fokusnya nggak ke kedaulatan nasional, kedaulatan database dan lain sebagainya nggak ke situ ya, kita Ya. persempit dulu di sini ya, istilahnya mungkin akan tetap kita lakukan gitu hal-hal seperti itu. Jadi kita minta teman-teman influencer, tokoh-tokoh, ini baru rencana seperti itu untuk bisa istilahnya ngomong gini, ih ini aku sekarang Xiaomi lagi check out Xiaomi nih di xiaomistore.com gitu kan ya. Cuman pengen teman-teman tokoh-tokoh dan lain sebagainya gitu kan influencer-influencer Muslim untuk melakukan itu. Kita mikirin sampai kita harus bikin komunitas Muslim yang mereka memang butuh value ini, butuh value halal integrity ini gitu ya. Jadi memang kita selama ini di produk itu punya value yaitu satu praktis tinggal seduh, yang kedua creamy banget, yang ketiga kita bilang halal trusted, yang dimana kita mengintegritikan gitu sudah berkomitmen berjuang untuk menghalalkan akad, supply, proses sampai distribusinya gitu. Itu yang sedang kami perjuangkan kan gitu. Tapi selama ini tuh belum Mantap. mampu kita komunikasikan gitu. Ya. Seperti itu. Kalau Dan menurut, kalau menurut saya itu hanya masalah waktu untuk berproses. iya, Tapi, tapi apakah sekarang saya tanya, penjualan menurun nggak setelah keluar dari marketplace? iya Kan menurun, fakta, menurun. menurun Bisa, ya. ya. Tapi, Karena baru 3 minggu dengan juga ya, belum bisa recovery Mas gitu. ya oke. Tapi kalau Anda terus berikhtiar mencari cara, yang salah satunya akhirnya membuat media online sendiri, apakah terus tidak bisa ada kemungkinan melebihi penjualan yang awal Insya atau di Allah. marketplace? Insya Allah juga bisa. Nah, yang penting keyakinan kita bahwasanya kalau memang sudah rezeki itu akan jadi milik kita. Tapi yang kita harapkan rezeki itu kan yang halal. Nah, termasuk halal dari sisi transaksinya. Iya, Nah, Insya Allah. jenengan sendiri kan setelah masa-masa kayak gini, setahu saya sudah diundang ngomong ke sana, ke sini, bahkan malam ini oleh Bisyarah, ya kan? Nah, itu jadi ladang dakwah juga. Nah, Iya. cuman bisa jadi nih, teman-teman bingung. Kenapa sih alasannya? Alasannya apa sih? Begitu kan. Nah, kalau boleh, nanti kita tambahin lagi diskusinya sama Budian, dan perkenankan saya untuk berbicara dari sisi fikihnya. Oke, nah ini Boleh Mas, agak, pengen agak banget tricky, belajar lagi. ya, agak tricky nih, karena belum tentu semuanya memahami. Jadi kebanyakan dari kita itu pinginnya cuma memahami hasil akhir, padahal ilmunya diproses. Karena kalau diproses ilmunya itu bisa kita pahami, maka nanti kalau ada fakta yang berbeda, kita sendiri sudah bisa menyimpulkan hukumnya. Oh ini boleh, ini tidak. Oke. Nah, perkenankan saya untuk share screen dulu. Oke, Mbak Dian ya. Semoga ini Ya, menjadi Mas Firly tambahan ya. literasi buat kita semua. Siap, siap, siap. Oh, di sini ya, di sini. Kita siap. Nah, kita masuk ke pemahaman tentang tatbikul hukmi.
yaitu penerapan hukum. Ya. Nah, kita bukan berijtihad. Bedakan antara berijtihad dengan tatbikul hukmi. Karena kalau berijtihad itu hanya para mujtahid yang mampu. Tapi kalau tatbikul hukmi itu penerapan hukum. Siapa saja boleh melakukannya. Selama dia memahami nas-nas atau dalil-dalilnya. Yang mana yang telah dia pelajari. Maksudnya apa? Nanti akan kita diskusikan akadnya apa. Kalau akadnya ijarah dan kita tahu secara fikih ijarah itu seperti itu, dan ternyata ada pelanggaran dalam hal itu, boleh kita menyimpulkan bahwasannya, oh ini yang boleh, ini yang tidak. Jadi kalau tatbikul hukmi semua orang boleh, tapi kalau ijtihad itu mustahil memang. Nah yang kita diskusikan itu mengenai tatbikul hukminya. Nah, positioningnya tatbikul hukmi itu ya. Nah, tatbikul hukmi itu yang pertama itu memahami fakta. Ini yang kadang-kadang orang itu ribut sono, kenapa tuh nggak boleh, cuma jualan kok, tinggal potong kok. Nah, pertanyaannya memahami faktanya atau tidak? Namanya fahmul waqi. Dia mencari akar masalahnya dulu. Apa sih yang jadi problem? Nah, kemudian baru yang berikutnya fahmun nusus, memahami nas. Maka mencari nas yang terkait dengan akar masalah. Yang mana nanti kalau akad ijarah ya berarti nas-nas ijarah. Nah, baru melakukan tatbikul hukmi. Ya, terus mentahtikul manat itu menerapkannya di dalam faktanya. Baru kita tahu status hukum syariatnya. Nah, ini sudah pembahasan yang berat sebenarnya ya. Karena kalau ini itu adanya di syariah bisnis coaching gitu. Nah, itu yang pertama dulu. Nah, berarti yang harusnya kita pahami saat ini itu memahami faktanya marketplace itu apa. Kan gitu. Nah, faktanya marketplace itu apa? Nah, ini. Nah, faktanya marketplace itu apa? Berarti kita bisa nanya, apa sih pengertian marketplace itu? Oke. Nah, saya langsung nyari di Wikipedia. Karena kalau mau memahami fakta, yang harus pertama dilakukan adalah memahami pengertiannya, takrifnya. Nah, Anda bisa lihat di layar ya. Loka pasar atau marketplace, bahasa Indonesianya ternyata loka pasar. Saya juga baru tahu itu, marketplace itu bahasa Indonesianya loka pasar. Itu adalah, coba Anda perhatikan di sini, adalah situs yang menerapkan konsep pasar tradisional dan dikemas secara daring, online atau digital. Nah, Lokapasar berperan sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli dengan menyediakan tempat berjualan dan layanan pembayaran. Pahami dulu nih, biar diskusinya substansial. Karena kalau kita sendiri nggak memahami pengertian marketplace, mesti ngobrolnya rono ini. Nah, berarti apa sih objek yang diberikan oleh si loka pasar atau marketplace ini? Ya, itu adalah tempat, walaupun dia secara digital. Jadi memang diskusinya adalah pemberian manfaat lapak. Makanya ada juga ya marketplace namanya Bukalapak kan. Oh sudah tutup. Oh tutup lapak berarti sekarang. Bukan lapak. Iya, sudah tutup ya. Tapi kan objeknya lapak itu. Yang mana diambil manfaatnya oleh para penjual agar bisa bertemu dengan para pembeli. Maka ini tidak beda dengan yang namanya pasar tradisional, tapi bentuknya digital. Berarti dia pemilik pasarnya. Oke. Nah, biar penjualnya bisa di situ, berarti harusnya penjualnya akad yang paling dekat adalah melakukan sewa lapak. Begitu loh. Oke.
Nanti boleh kita diskusikan kalau ada yang mau bertanya. Tapi kayaknya nggak ada yang mau nanya ya. Nah, maka objeknya yang akan kita diskusikan mengenai sewa lapak. Walaupun itu hanya di dunia maya. Karena termasuk harta intangible dan boleh diperdagangkan, termasuk disewakan. Oke, sudah paham ya pengertian dari marketplace atau loka pasar itu. Nah, baru kita pahami, ya, sekarang kita pahami materi tentang sewa lapak. Gitu loh. Gimana? Asik kan belajar sama bicara itu? Jadi nggak ujuk-ujuk, pokoknya haram. Haram, haram kok ujuk-ujuk. Nah, kita pahami dulu. Nah, kita pahami dulu hukum ijarah, sewa atau jasa. Oke. Nah, ini ada di materi kami. Ya, ini materi yang harusnya seorang pedagang itu belajar dulu fikih muamalah, baru dia berdagang gitu. Nah, makanya materi ini tidak bisa di-share secara umum. Kalau mau serius belajar bersama Bishal. Nanti ada infonya. Oke. Nah, ijarah itu apa pengertiannya? Sejarah bahasa al-ijaratu fil lughati mustaqotun minal ajri wa wal iwan. Jadi ijarah itu menurut arti bahasa adalah berasal dari akar kata al-ajru atau upah yang berarti pengganti atau kompensasi. Nah, yang mengikat itu adalah pengertian secara syar'inya. Ini takrif syar'i ini sangat simpel untuk dipahami. Al-ijaratu fi syar'i. Apa ijarah menurut arti syar'i? Aqdun alal manfaati biiwadin. Yaitu akad atas manfaat yang diberi pengganti atau kompensasi. Kunci dulu nih. Oke. Maka kita bicara tentang manfaat yang diberi pengganti atau kompensasi. Jadi gara-gara manfaat itulah dia diberi kompensasi. Dan kalau dia mau dapat kompensasi, dia harus memberikan manfaatnya. Kan gitu. Ya. Nah, manfaat adalah kelayakan atau kemampuan suatu barang atau jasa. Kayak nanti ijarah itu ada tiga. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, manfaat dapat muncul dari aktivitas manusia dan juga dapat muncul dari manfaat barang. Nah, manfaat yang muncul dari aktivitas manusia dapat berupa aktivitas berpikir, dokter, arsitek, fisik, ya, pembantu rumah tangga dan lain-lain. Nah, begitu juga manfaat dalam barang, sama kayak kita sewa mobil, sewa rumah. Nah, sedangkan yang disebut pengganti atau kompensasi iwat dalam definisi ijarah tidak selalu berupa uang, dapat pula berupa manfaat yang umumnya adalah mal, bisa uang atau barang. Jadi kompensasi itu bisa berupa uang, barang, ataupun jasa. Nah, kalau di fixing semuanya, materinya ngeri ini panjang. Kita percepat dulu. Kan spill-spill nih. Oke? Skip, 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 skip. Nah, sekarang kita masuk macam-macam ijaroh. Nah, macam-macam ijaroh. Nah, ijaroh itu ada tiga. Oke? Macam-macam ijaroh itu ada tiga. Pertama, ijaroh atau manfaat pada benda atau barang. Ya, disebut penyewaan benda, misalnya rental mobil, komputer, AC, rumah. Nah, yang kedua itu ijarah untuk amalnya saja, misal jasa dokter, bimbel, kursus, konsultan. Begitu juga manfaat atas orangnya, misal apa? Jasa pembantu rumah tangga, buruh, pegawai in-house, pegawai tetap. Nah, jadi ijarah itu ada tiga. Ya, ijarah itu ada tiga. Nah, 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 yang akan kita diskusikan itu nomor satu. Oke, ikuti dulu nih. Jangan pergi dulu.
Nanti pas mau bagian haramnya udah pergi aja. Oke. Nah, kita spill lagi. Nah, bagaimana rukun dan syarat ijarah itu? Oke. Nah, rukunnya itu seperti ini. Nah, rukunnya seperti ini. Pertama, ada pelaku akadnya. Ada pemberi sewa, ada penerima sewa. Kedua, ada objek akadnya. Pemberi sewa memberikan manfaat bendanya. Nanti penerima sewa itu memberikan kompensasi atau ujrohnya. Kemudian nanti ijab kabul. Sebenarnya rukunnya seperti ini. Sebenarnya kan simpel ya. Simpelnya bagaimana? Sebenarnya ini akad muawadhah. Maka nanti kalau sudah ijab kabul, manfaat bendanya diberikan kepada penerima sewa dan kompensasi ujrohnya diberikan kepada pemberi sewa. Pertanyaannya, fakta ini bisa nggak dimasukkan kepada marketplace? Bisa nggak? Bisa. Berarti sebenarnya berakad ijarah dengan marketplace itu bisa dilakukan nggak? Bisa. Oke, berarti kalau manfaatnya ada dan kompensasinya ada, itu berakad ijarah yang sah itu bisa. Kan gitu. Nah, ya, cuman setiap rukun itu ada syarat-syaratnya. Nah, syarat untuk manfaatnya itu apa saja? Ya, untuk objek akadnya, untuk manfaatnya, manfaatnya harus mubah. Maka nggak boleh untuk manfaat yang haram. Misalnya nyewain tempat untuk jualan homer. Ya, tapi kan alkoholnya 0% gitu. Waduh, itu. Manfaatnya harus maklum. Jadi manfaat yang diberikan harus maklum. Kemudian manfaat harus dapat diserah terimakan. Manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat. Manfaat harus mempunyai nilai mutakawam dan juga dapat dinikmati yang nyewa. Makanya manfaat itu salah satunya ya, manfaat itu harus dapat diserah terimakan. Makanya bisa nggak sewa menyewa mobil yang mogok? Bisa nggak? Tidak. Kenapa? Karena manfaatnya tidak bisa diserah terimakan. Ya itu kan sewanya bukan untuk dipakai, dipajang. Nah, sedangkan untuk ujrohnya, pertama harus harta yang mubah, kemudian harta yang suci. Nah, yang nomor tiga diketahui dengan jelas. Kemudian juga upahnya harus bisa dimanfaatkan dan dapat diserah terimakan dan milik yang menyewa. Nah, masalahnya untuk kaidah upahnya atau biaya sewa dalam ijarah ada dalil spesifiknya. Dalam akad kontrak sewa harus jelas besaran ujrohnya atau biaya yang akan diberikan berdasarkan hadis ini. Idza astajaro ahadukum ajiran falyulimhu ajrohu. Nah, apabila salah seorang di antara kalian mengontrak tenaga seorang pegawai, maka hendaklah ia diberitahukan kepadanya upahnya atau gajinya. Ini secara overall digunakan dalilnya di dalam akad ijaroh, baik ijaroh sewa benda, sewa amal, ataupun jasa perorangan tadi. Maka contoh sewa yang tidak jelas adalah biayanya 10% dari hasil penjualan. Ini tidak jelas. Bentuk penentuan upah seperti ini tidak sah sebab masih belum jelas alias majhul. Kenapa? Karena manfaatnya fix, maka menjadi wajib ujrohnya juga fix. Oke. Nah, coba kita terapkan di dalam fakta marketplace. Kalau boleh Mbak Dian ikut menyampaikan biaya sewanya di marketplace itu menggunakan penentuan nilai yang fix atau masih menggunakan prosentase? Masih persentase, Mas. Masih prosentase. Nah, makanya, oke, konklusinya apa? Sebenarnya akad ijaroh di marketplace itu sah, tapi
tapi pemberian ujrohnya yang tidak sah. Bedakan ya. Dan pemberian ujroh yang tidak sah itulah yang diharamkan. Maka kalau ditanya, boleh nggak jualan di marketplace? Boleh. Tapi tidak boleh membayar biaya sewanya dengan prosentase. Maka kalau itu tetap dilakukan, itulah yang namanya haramnya. Dan dia berdosa, maka kalau ditanya, boleh nggak? Ya nggak boleh kalau masih pakai prosentase. Maka nanti kalau faktanya ada marketplace yang menerapkan biaya sewa yang fix, itu boleh Anda jualan lagi di situ. Begitu. Jadi bukan terus ujuk-ujuk bilangnya apa? Wah, jualan di marketplace itu haram. Enggak ada yang ngomong gitu. Pelanggarannya hanya di pemberian ujrohnya, bukan di akad sewanya. Gitu loh. Jadi sebenarnya akadnya sah, tapi Anda berdosa dalam pemberian yang prosentase. Nah, kalau mau akadnya syar'i, itu tidak boleh meninggalkan dosa sama sekali. Tidak boleh terkena dosa sama sekali kok meninggalkan dosa. Malah harus ya kalau meninggalkan. Maka tidak boleh dengan cara prosentase. Nah, masalahnya saya tanya ke Mbak Dian, di semua plat marketplace yang Anda jalani, itu pemberian ujrohnya atau sewanya semuanya pakai prosentase atau ada yang berbeda? Iya, semuanya pakai persentase. Karena lebih menyenangkan yang prosentase. Iya. Nah, masalahnya kalau kapitalisme mikirnya tentang manfaatnya. Dan apabila disepakati, jadi boleh. Padahal di dalam Islam, kalau kesepakatannya atau ada akad dan transaksi yang batil, walaupun disepakati, tetap enggak boleh. Gitu loh. Kalau kalau di syarat jaklinya kan kulu sartil laisa fi kitabillah bahwa batil. Setiap syarat yang bertentangan dengan kitabullah, yaitu tidak sesuai syariat, maka itu syarat yang batil. Tapi ingat, syarat yang batil bukan terus membatalkan akadnya. Begitu. Nah, itu gambarannya. Gimana? Asik kan kalau pakai dasar teori? Nah, makanya harusnya belajar lebih dulu. Gitu loh. Ya, nah, monggo. Ini rekan saya biar ada kerjaan, mungkin ada info yang mau disampaikan. Iya. Silakan, saya Sudah kembalikan ke disebut Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya tidak mengatakan ujuk-ujuk kok haram, ujuk-ujuk haram gitu ya. Yang pasti kan ada ilmunya tadi. Saya sepil sedikit-sedikit oleh Ustaz Febri tadi ya. Jadi ilmunya itu harus dipelajari ya Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita di Bisaro itu akan kan ilmunya untuk Bapak Ibu sekalian. Di mana itu ilmunya? Ada di KBS batch 6, Bapak Ibu sekalian. Suaranya kecil, Apa Pak. itu KBS batch 6? Kuliah Maaf, Pak. Bisnis Syariah Suaranya batch kecil. yang ke-6. Jadi kuliah Bisnis Syariah batch yang ke-6 ini adalah kuliah yang akan membahas mengenai muamalah-muamalah fikih muamalahnya Suaranya tadi. kecil, Pak. Nggak Katakan dan kedengeran. seterusnya. Yang pastinya dalam KBS kali ini kita akan ada pertemuan kurang lebih selama 6 bulan atau 1 semester. Oh, lumayan kan itu. Kalau nggak stres tuh ampuh. Saya sudah lulus nih, batch 2 aja. Ya. Sudah paham belum? Ya, belum ulang lagi gitu ya. Baik, jadi dalam KBS batch 6 nantinya, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan 12 kali pertemuan plus 4 kali bonus. Yang dimana dalam KBS batch 6 ini akan diasuh langsung oleh Ustadz Fili dan nanti akan dibersamai juga oleh Ustadz Sidik Al-Jawi. Sebenarnya kalau KBS batch 6 ini kita sudah mulai kemarin di sesi pertama yaitu di tanggal 20 Juli. Mumpung masih dasar, dan belum masuk kepada materi-materi intinya, kami persilakan Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini untuk bisa bergabung. Ya, seperti apa itu spill-spillnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi program ini akan berjalan selama 1 semester atau 6 bulan. Jadwal Suara, pembelajarannya Pak. setiap Maaf, Pak. weekend. Suaranya kecil, Jadi itu Pak. yang sudah kita jalankan nanti setiap hari Sabtu, insya Allah. Satu sesi selama 90 menit dan akan kita laksanakan 2 pekan sekali. Jadi
pekan lalu tanggal 20 sudah, artinya pekan ini tanggal 27 kita libur dan kita akan bertemu lagi nanti di awal Agustus. Pertemuannya seperti yang saya jelaskan tadi, 12 kali pertemuan plus 4 kali pertemuan bonus secara intensif dan komprehensif. Bisa mengikuti dari rumah dan dimanapun karena kita melalui majelis Zoom. Fasilitasnya apa saja? Fasilitasnya yang pertama ada materi e-book, ada materi rekaman videonya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau misalnya terlewat atau terlupa, bisa langsung merojaah karena kita berikan materi videonya. Dan ada juga nanti ada fasilitas e-sertifikat. Dan mengenai bonus-bonusnya tadi, pertama ada bonus mengenai webinar fikih zakat. Insya Allah 4 kali pertemuan yang nanti akan langsung oleh Kiai Siddiq Al-Jawi gitu ya. Ini penting nih. Banyak yang masih dilupakan oleh kaum muslim, J. pengusaha muslim mengenai zakat ini. Zakat itu seperti apa? Nanti kita akan ketemu di materi zakat ini. Terus ada juga bagi Bapak Ibu sekalian nanti akan ada gratis buku. Wah, ini bukunya karya beliau USA, bukan Amerika ya. Udah sirkain aja gitu ya. Senilai 100.000 dan ada juga free ongkirnya nanti untuk Jabodetabek. Terus akan ada free konsultasi online selama 60 menit untuk bisnis syariah Anda. Jadi dengan konsultasi 60 menit ini, jenengan bisa tanya jawab langsung dengan Ustadz Firly. Dan ini nilainya kurang lebih 1 juta rupiah. Ini khusus untuk 10 pendaftaran pertama pada malam hari ini, gitu ya. Oh, udah lewat ya? Oh, ternyata sudah lewat. Dari 10. Udah lebih dari 10 ya, saya? Iya. Apakah tidak ada dispensasi? Oh, nanti kita bahas belakang ya. Oke. Terus Anda juga akan otomatis menjadi member dari Bisarma ID. Jadi Anda akan tergabung di lebih dari 500 orang. Sekarang sudah dari Batch ke-6 batch 6 ini ya. Jadi batch 1 sudah sampai 5 sudah lebih dari 500 orang. Berapa nilai investasinya Bapak Ibu sekalian? Nilai investasinya hanya 1 juta rupiah saja per orang. Bulan 6 bulan. Murah banget itu. Jadi kenapa? Karena kurang dari 200.000 lah gitu ya. Jadi artinya kita belajar untuk Bapak Ibu sekalian memahami fikih ini mengenai akad-akad ini hanya kurang dari 200.000, artinya 100.000 per 1 kali pertemuan. Dan bahkan nantinya di akhir ini kita akan tawarkan Bapak Ibu sekalian ada harga spesial yang Bapak Ibu sekalian hadir pada malam hari ini. Baik, silabus materinya. Dalam kuliah bisnis syariah ada 12 materi. Yang pertama kaidah bisnis, kemarin kita sudah lewatin. Makanya Bapak Ibu sekalian masih bisa mengikuti. Karena kenapa? Karena yang kemarin masih dasarnya saja, kan? Masih dasarnya tentang bisnis dalam Islam itu seperti apa. Nah, yang paling penting mulai pekan depan kita akan ada namanya mengapa muamalah harus sesuai syariah. Yang kedua, urgensi fikih muamalah dan konsep harta dan kepemilikan. Yang keempat, konsep akad dalam muamalah. Kenapa? Karena akad itu sangat penting. Yang kelima, multi akad. Yang keenam, jenis-jenis harta haram. Nah, ini juga penting ini Bapak sekalian. Apakah harta yang kita punyai nanti jadi harta haram apa tidak? Itu mungkin yang menjadi alasan tadi sudah disampaikan di spill-spill dikit oleh Budian gitu ya. Terus akan ada namanya akad jual beli atau al-baik, ada akad jual beli pesanan atau salam dan akad jual beli pesan buat atau namanya istisna. Ada juga persyaratan jual beli tempo atau kredit. Terus yang ke-10 ada dropshipper. Nah, ini dropshipper juga berkaitan dengan biasanya jual beli di marketplace. Terus ada yang ke-11 akad kepegawaian atau ijaratul ajir. Terus yang ke-12 akad pemaklaran samsara atau akad sayembara atau jualah gitu ya. Terus ada bonusnya dari fikih tentang zakat, ada fikih zakat 1, 2, 3 dan 4 yang akan diasuh oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi. Spill-spillnya untuk fikih zakatnya nanti ada fikih zakat yang spesifik mengenai syirka. Wah, ini yang syirka harus paham. Karena saya kira dulu fikih zakat syirka itu simple seperti yang saya pahami. Ternyata setelah saya perdalam ke beliau berbeda. Wah, ini hati-hati ini ya. Nah, termasuk tadi diskusi Budian di awal menyamakan dengan tim frekuensinya. Kenapa kita memilih untuk membuat keputusan seperti ini? Itu nanti ada di pertemuan kedua. Mengapa muamalah harus sesuai syariah itu? Ya. Ada 7 alasannya. Ya. Nah, makanya menjadi penting Anda sebelum belajar, sebelum melakukan bisnis mempelajari dulu. Ya, karena apa? Hati-hati nanti urusannya dengan halal haram. Nah, kalau ngomongin teknik marketing, pengelolaan bisnis, keuangan, itu ilmu bisnis. Makanya kalau Anda ingin bisnisnya sesuai syariah, yaitu yang bisa profit dan halal,
itu harus mempelajari dua ilmu. Ilmu bisnisnya ngomongin untung rugi, dan ilmu syariahnya ngomongin halal haram. Jangan sampai udah berbisnis, bahkan itu bersyirkah, udah rugi, haram lagi. Namanya dedel duel gitu ya Bapak sekalian. Baik, Tapi masih mending untung dan haram. tidak ada mendingnya, Oh, nggak ada tidak ada mendingnya. mendingnya. Karena kenapa? Karena tadi ada konsep harta dan kepemilikan. Ini kalau karena kenapa kalau tidak ada mendingnya? Karena halalnya harta dihisap, haramnya jangan khawatir Bapak Ibu sekalian pasti akan kena namanya azab gitu ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita tanya jawab, segera hubungin nomor admin yang ada di bawah ini atau yang ada di grup ya. Oleh tim Bisyaraf Ya. linknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini nanti akan ada penawaran khusus di akhir acara sebelum kita tutup. Baik, silakan Ustaz Firly, dilanjut lagi nih. Siap, monggo kita bisa boleh tanya jawab apabila ada yang mau bertanya, ya, atau mungkin dari Mbak Dian kalau ada penyampaian tambahan lagi atau yang mau didiskusikan, silakan dari Bu Dian. Iya, mungkin sambil nunggu yang bertanya aja ya, Ustaz ya. Nanti Ya, mungkin boleh kalau kasih sudah ada. yang mau bertanya, ya, atau di kolom chat. Ini ada yang Monggo, mau Bu Dian. tanya. Iya, Ngulang lagi, ngotot. Aduh, kalau ngulang lagi biar ngotot Bapak siapa ini? Pak Hendra Wonogiri, KBS ikutin 4. KBS-nya. Udah, KBS 4 ya. udah. Oh iya, kalau sudah KBS 4 dan masih nanya biar ngotot, ikut lagi Pak ya. Kita murojaah bareng-bareng gitu ya. Siap. Monggo, Bu Dian, diskusinya. iya. Tadi sudah ada yang bertanya sepertinya, tapi sedikit mungkin tambahan dari saya untuk memberi semangat teman-teman yang akan belajar dengan Ustadz Firly, dengan Ustadz Sidik Aljawi, dan yang lainnya. Ini Masya Allah semuanya guru-guru saya, terutama Ustadz Firly ini kan terakhir tuh saya bertemu dengan beliau meminta ilmunya terkait syirkah gitu kan, karena saat itu mungkin ada ya, belum 2 tahun yang lalu mungkin ya, Ustadz Firly ya. Alhamdulillah ya ketemu tuh. Eh saya lagi butuh banget dana dan lain sebagainya gitu kan ya dari investor dan lain sebagainya. Tapi memang akad-akad yang mereka hadirkan itu belum sesuai dengan syariat. Sampai akhirnya Ustadz Firly ini punya pemikiran yang out of the box, mungkin without the box lah ya. Ya, kayak gitu. Tapi saya bilang kayak saya tuh nggak kepikiran kayak terlalu fokus dengan butuh duit gitu kan ya untuk bisa membiayai pertumbuhan. Ustadz Billy bilang seperti ini, Mbak Dian kalau misalnya bisnis ini benar, bagus, Mbak Dian tuh nggak akan butuh uang. Cobalah bersabar, kalau lihat hitungan sih 6 bulan Mbak Dian tuh nggak perlu uang gitu kan Benar. untuk pertumbuhannya. Itu jadi kenyataan memang kalau doanya guru tuh ya langsung dijabah sama Allah itu. Alhamdulillah. Masya Allah gitu kan, bener-bener saya sampai langsung bilang, Pak Oki tolong sampaikan ke Ustadz Pilih ini terima kasih sekali karena memang betul-betul apa yang disampaikan ya, ketika saya juga ngerasa lelah banget saat itu, ih ini gimana ya gitu kan, syariat ini kok memberatkan gitu kan ya, semakin tahu semakin berat gitu. Ih, pernah bilang gini, sayang banget ikutan workshop syariat inilah, jadi pada pusing bisnisnya. Kalau Tapi berani ini challenge-nya nih, Bu Dian sama suami kalau berani ikut spasi yang berikutnya. Masya Allah, Insya Allah. Oh, kita fixkan bener nggak hubungan bisnisnya dengan sama suami itu Nah, capitalize dengan bagus gitu. Ini yang insya Allah mudah-mudahan, insya Allah. Iya, dan akhirnya mungkin yang mau saya sampaikan adalah janji Allah itu betul ya, seperti yang disampaikan dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, barang siapa yang bertakwa kepadaku bahwa akan aku berikan. Ini saya belum bisa bilang saya bertakwa kepada Allah gitu, baru niat gitu, baru mau. Allah memberikan banyak solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari awal Ustadz Firly menyampaikan terkait ya sudah, memang kalau investor banyak yang datang tapi memang tidak bisa diterima ya, ya mau gimana? Dan kita bisa ada solusi lain yang insya Allah nggak harus dapat investor dan itu terbukti. Dan sekarang aja bisa dibilang baru aja 3 minggu kita tutup toko, Masya Allah dipertemukan dengan banyak sekali. Tiba-tiba datang orang-orang saleh gitu kan ya, merapat ingin membantu, mensupport dan jadi
saya nggak ngerasa kosong gitu. Udah nggak ada waktu saya tuh untuk bisa mengenang si 40% yang hilang. Misi kehilangan Nah, marketplace-nya. Tahan dulu Bu Dian, ini tidak ada yang nggak sabar ini pengen nanya gitu. Jadi tahan dulu Bu Dian iya ya. siap mangga Siap. ya. Ini ada pertanyaan yang sama dari Bu Fitriatul dan Bu Dini Eliawati. Ustaz mau nanya, kalau menjadi affiliate di marketplace pripun? Ini affiliate di marketplace ini. Oke, siap. Kalau affiliate itu adalah sebagai perantara. Oke. Ya. Nah, maka kalau akad affiliate-nya itu antara perantara dengan penjualnya, boleh. Dan itu menggunakan akad samsaroh. Kalau akad samsaroh memang boleh menggunakan persentase, tapi dialah yang mencari pembeli, bukan tentang persewaan lapak. Makanya kalau hal itu diterapkan di marketplace-nya nggak bisa. Nah, yang nggak boleh itu adalah kalau affiliate-nya akadnya sama marketplace-nya. Tidak boleh, karena pemilik barangnya bukan marketplace. Nah, kalau fakta affiliate-nya itu Anda berakadnya dengan penjual dan meminta komisinya dengan akad samsaro, itu prosentase boleh. Begitu loh. Oke. Ya. Gitu ya. Nah, itu diskusinya di akad samsaro dan itu ada di KPS 6. Di materi ke-12. Ya. Khawatir. Jadi kalau Kayak katanya kemudian kan, belajar fikih muamalah itu awal-awalnya bingung. Belajar terus tambah bingung. Maka siapkan diri Anda. Jadi poinnya hari ini malam ini kita mau nawarin KBS atau nawarin mumet? Nawarin itu pertolongan Allah dari Oh, arah yang siap. tidak disangka-sangka. Tapi mesti pengiranya itu lebih baik pertolongan manusia kan. Gitu ya, Bu Fitriatul Wahda dan Bu Dini. Jadi affiliate-nya hanya boleh diperkenankan kepada pemilik barang, bukan ke marketplace-nya gitu ya. Karena marketplace-nya sejatinya tidak memiliki barang itu kecuali marketplace yang membeli barang dulu ke kita. Jadi dia bebas melakukan itu, tapi tidak seperti itu. Ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Ikhwan di Bogor. Apa disebutkan Ustaz? Kenapa komisi tidak boleh pakai persentase, sedangkan zakat mal pakai persentase? Karena dalilnya memang begitu. Kita beramalnya itu memang menggunakan dalil. Itulah hukum syariat. Jadi hukum itu ada dua, yaitu hukum syariat dan non syariat. Cuma dua. Mau Anda namakan itu kapitalisme, sosialisme, hukum jahiliyah, itu adalah hukum non syariat. Nah, kita sebagai muslim harusnya menjalankan hukum syariat. Lalu apa bedanya? Kalau hukum syariat didasarkan pada dalil, sedangkan hukum non syariat didasarkan pada hawa nafsu. Nah, biasanya buatan manusia sendiri. Nah, kalau kita kan enggak, karena kan rujukannya pasti Al-Quran ya, dan Sunnah. Walaupun dalil tidak hanya itu. Ada ijma sahabat, ada qiyas syar'i, begitu juga ada dalil-dalil yang bersifat kuliah, yaitu bersifat umum seperti takrif syar'i atau kaidah fikih. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa kok nggak boleh prosentase? Karena dalilnya yang tadi, idza astajaru ahadukum ajran falyulimhu ajrahu. Apabila kamu mengontrak tenaga seorang pegawai, maka beritahulah berapa ujrohnya. Nah, itu memang dari awal memang harus fix, tidak boleh berubah-berubah. Maka kalau manfaatnya sudah diberikan, ya ujrohnya juga fix. Nah, itu pemahaman dari ulama kami seperti itu. Makanya kalau ijaroh, ujrohnya pasti fix. Nah, sedangkan zakat dalilnya memang prosentase 4 dari 100, misalnya 2,5%. Memang dalilnya menyampaikannya seperti itu. Maka kalau dibilang beda, ya beda. Dalilnya sendiri-sendiri, amalannya sendiri-sendiri. Tadi kan kalau di proses tatbikul hukmi itu fahmul wakik, memahami dulu fakta, habis itu fahmul khusus, memahami nas-nasnya. Maka kalau kita bicara ijaroh, ya nas-nas ijaroh, nggak bisa pakai nasnya zakat. Begitu juga zakat, nggak bisa pakai nasnya ijaroh. Gitu kan? Siap. Begitu
Nah, ini juga ada harus sedikit diluruskan. Pertama adalah komisi. Kalau komisi kan sebenarnya kalau komisi untuk samsara masih boleh aja kan, Pak? Kalau samsara itu lebih spesifik, namanya umulah, bukan Ya. ujroh. Ya. Ya, sebenarnya dia bagian dari ujroh, tapi lebih spesifik. Nah, kalau di samsara itu memang kesepakatan pemberian komisinya fleksibel. Boleh persentase dari penjualan, boleh nilai yang fix. Bahkan boleh menaikkan harga jual kalau memang dari pemiliknya bilang begitu. Pokoknya dari saya ini 100, terserah kamu jual berapapun, spare-nya itulah komisimu. Kalau ternyata dia bisa jual 150, ya komisinya 50 kalau dia menggunakan opsi pemberian komisi yang seperti itu. Insya Allah itu dibahas kalau di KBS. Siap. Ya, pokoknya kalau Anda ikut KBS dari awal sampai akhir, yang tadinya gundul, pasti rambutnya udah panjang itu. Karena 6 bulan. Karena 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak potong-potong, insya Allah lebih panjang nanti. Siap. Jadi itu kayak Pak Iwan dari Bogor. Tadi yang harus dipahami adalah pertama, kalau komisi yang terkait dengan samsara masih boleh menggunakan persentase. Tapi kalau terkait marketplace, akadnya marketplace bukan komisi. Akad marketplace adalah ijarah sewa. Ya. Jadi ijarah atas manfaat benda. Dalam kaidah syariatnya tadi yang disampaikan adalah ijarah manfaat benda. Karena ada manfaat perbuatan dan ada manfaat orang. Gitu. Tuh, apa itu? Nah, udah, jangan khawatir, ikut di KBS Batch 6. Ini malah udah ada resellernya Xiaomi main nawarin lagi di lapak Bisyaro ini udah izin harus biaya lagi ini. Apalagi Pak saya Bagus Awan ini kalau ada yang mau beli Xiaomi area Tasik Ciamis Banjar ke saya. 10% ini saya sama-sama. Berarti nanti saya japri. Kemudian area Jogja saya ya. Nanti kita diskusikan. Nah, ini malah jadi Xiaomi nanti. Iya. Pertanyaan berikutnya, Tat, bagaimana caranya jadi dropship yang halal? Pembayarannya kan masuk ke akun wakil, bukan ke penjual aslinya yang langsung. Gitu. Dropship boleh kan? Nah, itu kalau dropship, Ya. itu satu materi sendiri Oh. di KBS. Itu jelasin 5 menit, uang itu materi 1 jam. Ada dong. Oh iya. Gitu. Jadi, Nah, dropship itu ada 2 sistem. Pertama, dropshippernya sebagai penjual, yang kedua sebagai makelar. Nah, boleh sebenarnya dua-dua ini dilakukan selama memenuhi kaidah-kaidah dalam jual beli, dan yang kedua memenuhi kaidah-kaidah dalam permakelaran. Nah, makanya kalau memenuhi boleh, kalau enggak ya enggak boleh. Ya, salah satunya yang terlarang di dalam dropshipper itu kalau kita sebagai dropshipper, yaitu sebagai penjual, beli ke supplier, beli, oke, lalu kita jual lagi kepada pembeli, tapi barangnya langsung dikirim, itu nggak boleh. Nah, dropshipper yang seperti itu, kalau sebagai penjual, haram. Tapi kalau jadi maklar, boleh. Cuman sistemnya bukan jual beli, tricky lagi. ya. Gitu. Seperti apa? Nah, Trikinya ada di KBS, gitu ya. Kemungkinan termasuk pembayaran kan masuk ke akun wakil, bukan ke penjual aslinya langsung. Nah, itu lihat dulu akadnya dulu. Kalau memang saya jual beli dengan supplier, terus saya jual lagi kepada pembeli, berarti uang pembayaran dari pembeli memang hak saya. Saya ini bukan wakil. Nah, beda kalau sebagai makelar. Jual belinya itu sebenarnya antara supplier dengan pembeli. Nah, hukum asalnya uangnya memang uangnya supplier. Kalau mau dititipin di pembeli boleh atas izin supplier. Nah, kalau nggak atas izin nggak boleh karena bukan uangnya makelar, tapi dia berhak atas komisi. Panjang nanti kalau dijelasin, mungkin bisa subuh. Iya. Kalau saya tahan, tapi nggak tahu rekan saya ini. Soalnya mau pulang ke malam. Siap. Ya. Itu ya. Jadi Pak Saiful nanti jangan lewatkan ikut di KBS. Ada di materi dropship tadi kalau nggak salah di materi ke-7 atau ke-8 tadi ya. Siap. Gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Satu lagi. satu lagi. Oke, ini Kalau penjual, ini yang tentang affiliate apa jualan. nah ini Bu Teti dulu aja. Oh, Bu Tati, oke. Ini Bu Tati dulu ya. Kalau penjual bikin harga diskon pakai persen kayak gitu gimana Ustaz? Nggak boleh juga kan? Yang pertama itu, yang kedua
saat ini saya juga bisnis online, komisinya di persentase sesuai level-level agen kesekian di bidang sosial itu juga gimana, Pak? Waduh, berat ini, berat ini. Kalau penjual bikin harga diskon, pakai persen kayak gitu gimana? Ya boleh, mau barang-barangnya dia. Dia mau potong pakai persen boleh, nggak pakai persen boleh. Berarti harga yang disepakati setelah pemotongan. Misalnya, jual barang 100.000. Terus saya kasih diskon 20%. Berarti harga jual belinya 80.000. Sebenarnya sesimpel itu. Mau Anda bilang diskon 20.000 kayak atau 20%. Berarti yang dikunci adalah harga setelah didiskonnya itulah yang menjadi harga jual belinya. Jadi boleh nggak? Boleh wong barang-barang Anda sendiri. Ini bukan pemberian ujroh. Nah, bukan terus gara-gara biaya sewa nggak boleh prosentase, terus semuanya jadi nggak boleh prosentase. Ya nggak juga. Wong bagi hasil di dalam sirka itu juga prosentase. Ya, jadi bukan tentang prosentasenya karena dalil untuk ujroh ijarohnya seperti itu. Nah, kedua, saat ini saya juga bisnis online, komisinya di prosentase sesuai level. Nah, ini satu kunci. Kalau Anda bilang komisi, maka akad Anda permakelaran. Nah, kalau makelar nanti dibahas di akad samsara, nggak boleh berlevel. Lah, kok jenengan bilang ada sesuai level, ada agen sekian, itu sekian, ini sekian. Berarti Anda multi level. Dan itu tidak memenuhi takrif syar'i dari sisi besar atau akad samsara itu sendiri. Kalau dibahas satu sesi sendiri, sejam, 2 jam. Tapi Ustadz bukan MLM itu. Tapi bukan MLM, itu harga harga udah ditentuin dari pusat. Jual ecer sekian, cuman kita untuk komisi level agen sekian, level distributor sekian, begitu. Ya, sebenarnya yang perlu kita kunci itu bukan nama kerjasamanya, tapi hakikat akadnya. Maka kalau Anda berlevel-level itu, walaupun Anda bilang itu judulnya bukan multi level, tapi Anda melakukan permakelaran berjenjang. Dan itu yang melanggar pengertian dari samsara itu sendiri. Saya kasih contoh. Kalau kita nabung ke bank syariah, ada yang namanya tabungan wadiah. Wadiah itu pengertiannya sebenarnya titipan. Pertanyaannya, tabungan wadiah itu sesuai nggak dengan kaidah titipan? Coba kita cek. Kalau saya nitipin barang, Sam Yusuf, saya titip barang. Oke. Nanti kalau saya ambil, harusnya barang yang sama nggak? Yang sama. Harus yang sama. Kaidahnya titipan namanya begitu, yaitu menjaga harta. Maka nggak mungkin saya ngasihnya iPhone kok dibalikinnya Samsung. Ya kan? Itu nggak mungkin. Nah, atau mungkin iPhone yang lain. Coba kita cek. Kalau kita nabung di bank syariah, kita masukin uang. Besok kalau kita ambil, itu uang yang sama nggak? Enggak. Enggak, nomor serinya pasti beda. Maka dia malah masuknya ke hakikat akad qard, pinjaman atau kita ngutangi bank. Hukum asalnya boleh, tapi karena qard kaidahnya kulu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Setiap qard yang mendapatkan tambahan manfaat, maka itu riba. Makanya jangan ambil manfaatnya. Berarti ambilnya tabungan wadiah non bonus. Itu secara judul salah, secara terminologinya salah, tapi masih boleh dijalankan. Kenapa? Karena hakikatnya kok tanpa ada tambahan manfaat. Makanya jangan ambil manfaat apapun. Contohnya, misalnya kita lagi nabung di bank syariah dengan tabungan wadiah itu. Kok pas nabung ada permen? Jangan dimakan, itu permen riba. Besok dapat kalender, dapat payung, ditolak karena itu kalender dan payung riba. Gitu loh. Nah, kalau dapatnya mobil atau rumah, baru kita pikir mobil. Gitu kan? Nah, maka kalau Anda bilang, saya judulnya bukan MLM, saya direct selling atau apapun itu, tapi kalau hakikat muamalah transaksi Anda adalah makelaran, ya kalau berjenjang pasti gampangnya memang itu tetap dinamakan MLM dan itu haram, tidak boleh. Nah, kalau mau lebih paham lebih lanjutnya, dasar teori dulu. Begitu kan? Nah, tinggal pertanyaannya, Anda mau menyempatkan diri nggak untuk belajar?
Begitu loh. Coba di-spill apa sih yang menjadi kelebihan acara kita malam ini atau bonusannya? Silakan sambil Yusuf. Jadi eh, begini Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ketika kita mau beramal dan mau mengamankan bisnis kita, tentunya jenengan juga harus berilmu. Ilmunya yang pertama adalah ilmu dunianya, yaitu ilmu bisnisnya. Yang kedua adalah mengenai ilmu syariatnya. Nah, di dalam ilmu syariat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Bisyarah nantinya, yaitu di dalam kelas KBS. KBS itu apa? Kuliah Bisnis Syariah. Di mana KBS kali ini akan memasuki batch ke-6. Dan dalam kuliah bisnis syariah itu sudah ada lebih dari 500 orang alumni yang sudah menerapkan kaidah-kaidah dalam bisnis syariahnya. Apa saja itu? Nanti yang dapatkan dalam KBS. Yang pertama, di dalam KBS jenengan akan belajar selama 1 semester penuh atau 6 bulan. Jadwal pembelajaran setiap weekend 2 pekan 1 kali pertemuan selama 90 menit. Artinya kita dalam waktu 2 pekan sekali kita akan bertemu di setiap hari Sabtu. Selama berapa kali? Selama 12 kali pertemuan plus 4 kali bonus pertemuan yang akan dilakukan secara intensif dan komprehensif. Selain itu juga panjenengan semua bisa mengikuti dari rumah atau dari manapun berada karena nanti kelasnya akan kita lakukan dalam majelis Zoom. Fasilitasnya antara lain panjenengan akan mendapatkan materi e-book, materi dari 12 materi pertemuan kita plus 4 materi bonus. Akan ada materi rekaman juga yang jenengan bisa simak lagi ketika nanti jenengan lupa ataupun mau murojaah. Terus akan ada juga namanya e-sertifikat. Lalu panjenengan akan mendapatkan bonus juga yaitu bonus free webinar mengenai fikih zakat dalam Islam. Selama 4 kali pertemuan yang akan diasuh oleh Ustadz Siddiq Aljawi. Jenengan juga akan mendapatkan free buku USA. Udah sirkain aja senilai 100.000. Akan juga mendapatkan free konsultasi online selama 60 menit dan akan menjadi member Bisyarah ID. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya untuk investasi selama 6 bulan atau 1 semester KBS batch 6 ini jenengan akan membayar 1 juta rupiah per orang. Tapi jangan khawatir, bagi jenengan yang hadir malam ini, jenengan akan mendapatkan potongan senilai 250.000 rupiah atau senilai 750.000 rupiah per orang. Jadi ini murah atau murah banget ya. Artinya jenengan 1 kali pertemuan ya kurang dari 75.000 lah nilainya. Kalau lebih karena 1 bulannya nilainya hanya 125.000 gitu ya. Dan jenengan apa saja yang akan didapatkan? Pertama, jenengan akan mendapatkan kaidah bisnis. Ini tadi kita kemarin sudah lewat, jadi jenengan akan mendapatkan rekamannya. Yang kedua, jenengan akan mendapatkan mengapa muamalah harus sesuai syariah. Yang ketiga, ada urgensi fikih muamalah dan konsep kepemilikan harta. Jadi kalau ini harta terkait dengan kepemilikan harta ya Bapak Ibu sekalian. Terus ada namanya konsep akad dalam muamalah. Kenapa sih akad itu? Kenapa konsepnya seperti apa dan seterusnya? Yang mungkin kita sudah terbiasa mendengar, tapi kita belum memperdalam tentang ilmu itu. Terus ada namanya multi akad. Terus ada yang keenam, jenis-jenis harta haram. Yang ketujuh ada jual beli atau al-bai'. Yang kedelapan ada jual beli pesanan, salam, dan pesan buat atau istisna. Yang kesembilan ada persyaratan jual beli tempo atau kredit. Yang kesepuluh yang tadi banyak ditanyakan mengenai dropshipper yang sesuai syariah itu seperti apa. Nah ini bagi jenengan yang saat ini sudah menjadi dropshipper, ini ada kaidahnya nanti di pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 ada akad kepegawaian atau ijaroh. Jadi ijaroh tadi yang seperti yang dijelaskan tadi, ijaroh tadi nanti akan lebih spesifik lagi mengenai ijaroh kepegawaian gitu ya. Yang ke-12 akan ada akad pemaklaran, tadi yang tanyain, ada yang nanya masalah samsara tadi, dan akad sayembara atau pemberian bonus bersyarat dengan namanya jualan. Saya tambahin dulu ya, kalau afiliat tadi kan ada pertanyaan afiliat, itu opsinya bisa menggunakan salah satu akad, itu bisa samsara, bisa jualan. Nah, kalau samsara itu lebih kepada penjual perantara eksklusif. Jadi hanya dia saja untuk satu barang. Makanya kalau barangnya banyak itu bisa punya banyak simsar. Tapi kalau barangnya satu hanya boleh satu simsar.
Nah, kalau dia maunya satu barang dijual banyak perantara, itu pakainya akadnya jualan. Masalahnya kalau jualan pemberiannya ujroh yang fix. Beda lagi tuh. Jadi harus dipahami perbedaannya. Nah, Anda sebagai afiliat akadnya samsaroh atau jualan. Itu juga harus diperjelas. Tapi tetap saja samsaroh ala samsaroh seperti mutilakal tadi juga nggak boleh, juala ala juala juga nggak boleh. Lo kok nggak boleh? Ya coba besok dicek di pertemuan ke-12. Kalau memang ikut, ya, gitu kan? Jangan langsung berpuas diri dengan langsung kajian malam ini, wah langsung pinter. Itu aja kalau memang Anda pinter. Nah itu yang perlu diuji kan? Siap. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam samsaro gitu ya, nanti akan dibahas lebih detail di KBS gitu ya, di pertemuan ke-12. Terus akan ada yang namanya 4 kali bonus, yaitu fikih zakat dalam Islam, zakat 1, zakat 2, zakat 3, zakat 4, yang akan diasuh langsung oleh Kiai Siddiq Al-Jami. Jadi jangan tunggu lama lagi, panjenengan semua segera bergabung di KBS mumpung masih ada waktu kesempatan terakhir ini gitu ya. Karena kenapa? Karena pekan depan, tepatnya di hari Sabtu pekan depan, kita akan masuk di materi kedua, di mana itu sudah mulai masuk ke materi inti. Nah, sedikit tambahan. Ya. Ini mohon maaf untuk Budian. Karena kan tadi sudah ada yang buka lapak nih di acaranya Zoom Bicara. Hati-hati, akad distributornya dan lain-lain. Ya, termasuk kalau mau pakai pemaklaran dan lain-lain. Karena kalau akadnya pas dan benar, saya mengajukan diri untuk ambil Jogja. Nah, kalau nggak pede, kapan-kapan bisa mengundang Bicara untuk ke Garut ya, home base-nya ya. Karena kan saya itu seringnya makan ciomi itu di kereta. Pinginnya di pabrik gitu loh. Pabrik dapatnya baru keluar itu. Iya, mesti fresh from the oven. Secara kuantiti tidak segitu ya. Dan sebenarnya saya ingin tahu kalau yang nyajiin ownernya sendiri itu enak enggak sih gitu loh. Siap. Jangan-jangan semakin enak kan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi artinya apa? Panjenengan semua itu sudah di-share linknya di kolom chat oleh admin kita. Jadi monggo segera daftar. Malam hari ini yang daftar jenengan mendapatkan harga khusus senilai Rp750.000. Waduh, murah apa murah banget itu? Murah banget lah. Masa untuk ilmu hitungannya berdendeng. Kalau buat beli HP aja sampai kredit dijabanin. Ya, betul sekali. Dan saya sudah mengikuti ini untuk yang ketiga kali. Ya. Dan masih harus terus belajar, akan nanti kalau tidak terpakai itu pasti akan hilang. Baik, sebelum kita tutup malam hari ini, kita closing ceremony dulu dari Budian. Silakan Budian. Pokok Budian. Iya, mudah-mudahan teman-teman semuanya semangat gitu ya, membersamai satu sama lain, kita saling mengikatkan kencang untuk bisa terus belajar terkait fikih muamalah ini, terkait syariat Islam ini, dan mengikatnya dengan akidah yang kuat supaya kita juga kuat menjalani prosesnya, karena memang Masya Allah hadiah di dunianya juga senikmat ini, apalagi hadiah akhiratnya. Semangat belajar, insya Allah saling membersamai nanti, terutama di kelas-kelasnya Ustadz Firly dan guru-guru kita lainnya. Ngomong kayak gini, omsetnya juga masih bagus. Iya. Alhamdulillah, amanah besar. Iya. Beda kalau yang ketemunya omsetnya udah ambruk gitu. Aduh, mungkin keyakinannya nggak sekuat itu ya. Ya, setiap orang punya proses masing-masing. Yang terpenting yaitu kita berbicaranya tentang halal haram dulu, baru ngomongin untung rugi. Nggak boleh dibalik. Iya, kalau ternyata rugi, nggak mau halal. Tapi kalau mau untung, mau haram kayak mau halal, tabrak aja. Ya, masalahnya itu kita sudah jadi pebisnis muslim gitu loh. Kita itu pebisnis yang memang kebetulan udah Islam. Susahnya di situ gitu loh. Bukan orang Islam yang kebetulan pebisnis. Gitu kan. Makanya Dan Ustadz mungkin bisa saya tambahkan itu, saya berani memberikan menyampaikan ini ya, bahwa mendalami syariat Islam ini, fundamental bisnis syariat Islam ini dengan syariat Islam ini loh yang mengantarkan saya sampai ke titik ini. Rasa-rasanya ini saya nggak akan mungkin sampai ke sini kalau justru penyelamatnya itu bukan ilmu-ilmu dunia itu gitu.
Karena udah tahu pun belum tentu itu Allah izinkan Tidak gitu profit ya. ya. Yang sudah itu seperti itu betul. Tapi ketika memang saya udah penat nih dengan workshop-workshop ilmu-ilmu bisnis gitu ya. Tapi ketika dimasukkan dengan workshop-workshop ilmu syariat ini, saya nggak pernah ngerasa rugi. Alhamdulillah. Cuman kan masalahnya saya belum percaya kalau Budian belum ikut workshop saya. Insya Allah. Iya kan? Amin. Kalau Jadi gitu tambah kan, mumet. iya. Waduh. Kalau gitu saya udah ngomong juga, Ustaz. Oh gimana? Ya karena kalau kemudian itu BE-nya kemarin adalah rekan saya Mas Rengga, karena sama-sama MC-nya, ya saya mau diundang pisan gitu. Insya Allah, insya Allah. Ada ini deh, ya kan? Iya, iya, iya. Ya siap, siap. Siap, Oke, siap. gitu. Terima kasih kemudian atas Oke. Sama-sama. Ustaz ini ada Iya. statement dari antum. Ya, sebenarnya kan kenapa kami mengundang Budian dengan ya belakangan ini sedang ramai mengenai Xiaomi yang melepas omsetnya di marketplace karena dapat maklumat atau masukan dari konsultannya beliau secara syariah yaitu guru kami juga. Nah, ternyata mau menjalankan itu kalau akidahnya nggak kuat itu goyang itu. Nah, dan saya mengapresiasi itu. Dan ternyata lihat saja, Budian baik-baik saja kok hari ini. Masih bisa tersenyum lebar. Gitu. Nah, makanya sebenarnya menjalankan syariat itu bukan terus ujung-ujungnya pasti rugi. Udah pasti balas jadi bangkrut. Enggak. Dan semisalnya iya pun, karena namanya bisnis kan memang tetap berpotensi. Jadi Anda berbisnis tidak sesuai syariah, potensinya tetap dua. Bisa untung, bisa rugi. Nggak ada jaminan kok. Begitu juga Anda berbisnis syariah, nggak ada jaminan, udah pasti untung juga. Juga bisa rugi. Cuman kalau bisnisnya sesuai syariat, itu mau untung mau rugi, jatuhnya jadi pahala. Gitu loh. Nah, kalau bisnisnya nggak sesuai syariat, bisa jadi untung, tapi tetap jadi dosa. Juga bisa rugi gitu loh. Tetap jatuhnya jadi dosa. Nah, makanya ayo kita pelajari terus. Jadi gini loh, kalau Anda ingin bisnis Anda berkah, udah pasti harus sesuai syariah. Nggak mungkin enggak. Karena Allah yang memberikan keberkahannya, nggak mungkin mau ngasih keberkahannya kalau tidak mengikuti syariatnya Allah, kan begitu. Iya ceritanya ngono loh. Nah, Allah mau memberkahi kalau nggak sesuai syariatnya Allah. Maka menjadi wajib nggak kalau Anda ingin bisnisnya berkah? Wajib. Kalau mau berarti harus bisnisnya sesuai syariah. Pertanyaannya, Anda sudah tahu belum bisnis Anda itu sesuai syariah apa enggak? Pasti kalau Anda bilang, wow bisnis saya sudah sesuai syariah, tinggal saya tanya, sudah pernah ikut kajian fikih muamalah belum? Kalau belum, nonsen itu. Tahu dari mana Anda bisnis Anda sesuai syariah kalau Anda belum belajar fikih muamalah? Kan pertanyaannya di situ. Apalagi ternyata nggak punya konsultan. Lah, terus rujukannya sopo? Ilmunya dari mana? Loh, aku sudah nggak pakai bank. Bisnis sesuai syariah itu bukan nggak pakai bank tok gitu loh, tapi semua pengelolaan bisnis. Salah satunya dari wadah penjualan marketplace ini. Kan begitu. Maka menjadi wajib nggak kalau ingin bisnisnya berkah, itu harusnya relevan, sesuai syariat, dan harusnya ikut kajian fikih muamalah. Betul. Karena kalau Anda bilang ingin bisnisnya berkah, kok nggak pernah ikut kajian muamalah, itu nonsen. Gitu loh. Makanya kalau Anda nggak pingin ngikutin kajian fikih muamalah juga boleh. Cuman kalau ditanya, pingin nggak bisnisnya berkah? Bilang aja enggak. Selesai. Gitu loh. Tapi pertanyaannya bener nggak itu yang Anda inginkan? Oke? Nah itu sudah ada ya linknya. Jangan lewatkan kesempatan ini karena baru pertemuan pertama dan ada rekamannya. Ya, dan juga ada penawaran yang menarik tersebut. Wong itu bisa belajar dari manapun Anda ada gitu loh. Begitu? Siap. Siap. Saya kembalikan saya. Kami dari Bisaro ID. Jaketnya sama ya? Seperti asuhan ya? Seperti asuhan. Iya. Insya Allah kemudian kalau ikut workshopnya juga bisa Ya, dapat begitu, jaketnya. iya. Karena kalau kita foto begini. Iya, keren tuh buat suami saya. Siap, siap. Beli jaketnya di mana, Mas? Jaketnya ini harus lewat 6 bulan, Pak. Beli jaketnya di mana? Bisa Anda ikuti di marketplace. Iya. Jualan jaketnya di marketplace. Udah ngomongin nggak boleh. Baik, itu ya Bapak sekalian. Jadi yang pastinya begini Bapak sekalian. Jadi ketika jenengan pengen berbisnis dan sebagai kajian syariah, tadi kan namanya panjenengan harus selalu
selalu update gitu ya. Bahwasanya marketplace kok dulu boleh dan sekarang nggak boleh karena saya dulu juga pemain di marketplace. Marketplace pertama kali keluar ijarahnya adalah fix. Oh iya. Saya dulu jualan di Ijo itu dulu pasti kenanya adalah per transaksi itu 5.000. Itu awal-awal muncul seperti itu gitu. Jadi makanya saya pada saat itu saya sempat pakai di marketplace hijau gitu ya. Karena ternyata berjalan di orange dan seterusnya sekarang mulai berubah. Karena kenapa? Begitu melihat duitnya semakin besar, mereka berubah transaksinya. Itu Seperti itu, Bro. ada yang nanya, itu jaketnya dari mana? Nah, ini saya kasih tahu dulu. Nah, Nah, oh iya, saya iya. kami mencari spasi. Gurunya siapa sih ini? Iya, iya, iya. Spasi beda lagi nanti temanya bagus sekali karena spasi adalah sekolah Firka. Jadi Semakin buyang. ya, jadi poinnya adalah ketika panjenengan pengen selalu update dan update, jangan namanya berhenti untuk belajar gitu ya Bapak sekarang. Karena kenapa? Belajar sampai kapan ya? Belajar sampai dengan jenengan selesai, dianggap selesai untuk tidak belajar lagi. Kapan itu ya setelah jenengan dikafani gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Salam. Maaf atas hal-hal yang kurang berkenan ya. Siap, terima kasih Budian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah berkenan hadir dan bergabung di dalam majelis Bicara Berbagi, dan jangan Ikutin terus ya. ikutin terus, akan ada Bicara Berbagi edisi berikutnya yang tetap dengan saya, hostnya yang selama tidak diganti gitu ya. Baik, saya pamit undur diri dari Studio 1 Bicara di Jogja gitu ya, karena saya harus segera ngejar jadwal kereta saya ke Malang ke stasiun gitu ya. Baik, kita tutup agenda majelis pada malam ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tutup. Terima kasih. Tetap sehat ya.